1145 Super Airjet dengan kode penerbangan India Ultra 882. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak Bapak Farhan. Baik Bapak, jika sudah cukup terima kasih kembali Pak Guntur telah menghubungi kontak center. Selamat malam. Selamat malam Pak. Oke. Ternyata memang kita tidak harus mengikuti kemauan airline. Di saat kita membeli tiket dengan kode booking, dengan jam yang telah kita beli itu dirubah sama pihak airline, kita dikasih kesempatan sekali untuk merubah juga. Tapi dengan catatan sekali, tanpa penambahan apa-apa, tidak ada cas administrasi, penyesuaian harga tiket, asal memang pihak airline lah yang pertama merubah atau mereschedule tiket Anda, kode booking Anda. Oke, mudah-mudahan informasi ini menjadi referensi buat kalian. Dorang setelah lanjuton, nang lupa kamu amanginang subscribe, like, klik lonceng, jala dibagi asulah menggodak kita nabotosa. Oke, jumpa lagi dengan saya Sikat Gultom di YouTube channel Sikat Gultom. Ada banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan itu melalui transportasi darat, laut, dan udara. Nah, kali ini saya akan lebih fokus untuk membahas yang penerbangan ya, yang lewat udara. Sering kita membeli tiket, sekarang kan tiket itu sudah gampang kita dapat dari berbagai aplikasi, tidak harus melalui operator airline itu sendiri. Sering kita mendapatkan setelah kita mendapatkan kode booking, kita sudah menentukan satu hari dengan jam tertentu yang kita sesuaikan dengan kondisi. Ada banyak faktor ya. Mungkin jarak kita ke bandara juga akan mempengaruhi jam kita pengambilan. Terus yang kedua, jam setelah kita di bandara tujuan ke kampung halaman. Itu mungkin menjadi faktor tertentu. Tapi kita sudah fix membeli tiket, tiba-tiba setelah kode booking itu masuk semua, kita fix sudah harus terbang, ada informasi dari airline bahwa tiket kita itu atau penerbangan kita di reschedule. Artinya kita dimajukan atau dimundurkan jam penerbangan kita, yang membuat planning kita jadi berantakan. Mungkin buat para pebisnis yang tadinya penerbangannya sudah diatur 1 jam 2 jam untuk landing itu biar tiba di tempat pertemuan itu sesuai dengan waktu, jadi berantakan. Nah, apakah kita harus mengiyakan atau mengikuti kemauannya pihak airline saja? Ada banyak penumpang yang kurang paham, tapi saya akan coba memberikan solusi kepada calon penumpang. Bagaimana caranya biar kita itu tidak harus tergantung dengan ketentuan yang diberikan airline. Apakah kita harus mengikuti saja, atau memang kita bisa lebih percepat, atau kita harus perlambat. Kita tidak harus fokus, misalnya penerbangan kita jam 10 pagi, di reschedule menjadi 12 siang di hari yang sama. Apakah kita harus mengikuti itu aja? Tidak. Pihak airline juga memberikan solusi kepada calon penumpang bahwa kita bisa mengikuti jam 12 atau ke jam 2, atau kita lebih percepat. Caranya seperti apa? Kita harus, itu kan biasanya dari pihak airline itu dikasih nomor telepon yang bisa dihubungi. Contoh di Indonesia itu ada beberapa ya, ada Lion Air Group. Di Lion Air Group itu ada Lion Air, ada Wings Air, ada Batik Air, dan yang sekarang yang terbaru Super Airjet. Nah, ini yang 4 bendera ini dinaungi oleh Lion Group. Kalau di Garuda mungkin dia berdiri sendiri, ada anak perusahaannya juga, Citylink itu kan swasta setahu saya ya. Terus ada Sriwijaya dengan 6 Air. Nah, mungkin itulah kira-kira yang menjadi referensi ya, atau yang biasa kita pakai airline kalau penerbangan domestik. Kalau penerbangan untuk luar negeri mungkin ada jarang ya. Tapi sekarang saya fokus. Nah, yang menjadi acuan kita apa? Untuk bisa merubah itu, kita harus
pegang kode booking tiket kita. Ini saya sudah ada, ini nanti akan saya contoh. Dan kebetulan memang ini di reschedule ya guys ya. Di reschedule yang tadinya tiket ini terbang tanggal 21 April. Penerbangannya jam 13.50. Setelah di reschedule itu menjadi di tanggal yang sama menjadi 15.50. Artinya ada penundaan jam itu 2 jam. Dari jam 13.30, 14.30, 15.30, 2 jam, 120 menit. Apa kita mau aja? Menjadi pertimbangan kalau nanti 2 jam berarti di bandara tujuan itu saya tidak akan ada lagi transportasi ke kampung saya. Otomatis kita harus lebih baiknya kita percepat. Nah, caranya seperti apa? Syaratnya seperti yang saya bilang tadi, siapkan pulsa Anda dan tidak boleh putus komunikasi selama berbicara dengan operator airline. Yang kedua, kita harus tahu styling abjad ya. Styling abjad itu kan harus ada dasar-dasarnya biar komunikasi si penelpon calon penumpang itu dengan pihak operator airline itu tidak lari. Kita harus searah. Itu biasanya namanya styling. Nah, styling itu menjadi patokan ya. Styling abjad itu kan ada 26. A Alpha, B Bravo, C Charlie, D Delta, E Echo, F Fanta, G Golf atau Golden, terus H Hotel, terus I India, terus J Jakarta atau Juliet, K Kilo, L London, M Mama, N November, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R Romeo, S Sierra, T Tango, U Ultra, V Victor, W Whiskey, X X-ray. Sedangkan huruf Y Yankee dan yang terakhir Z jadi zebra atau Zulu. Nah, itu kita harus bisa styling itu biar tidak ada miskomunikasi antara calon kita itu dengan operator airline. Oke, saya sudah persiapkan perubahan reschedule yang dari airline sama kode booking tiket yang harus saya komunikasikan dengan pihak airline. Dan saya sudah coba isikan pulsa. Untuk komunikasi itu biasanya rata-rata harus siapkan minimal 30 menit ya. Jadi harus siapkan pulsa. Oke, saya coba ya guys ya. Oke, karena kebetulan informasi ini kan datang dari Lion Group. Yang memang tiket yang di booking itu Lion Group. Dan setelah mereka melakukan konfirmasi bahwa penumpang ini harus dirubah jadwal dari jam 13.30 menjadi 13.50, saya akan coba komunikasi dengan pihak airline-nya dengan nomor yang dikasih ya. Selamat datang di 24 jam Lion Air Group Call Center. Welcome to 24 hours Lion Air Group Call Center. For service in English, press 2. Untuk layanan travel agent, tekan 3. Tekan 1 untuk layanan tiketing dan reservasi. Tekan 2 untuk layanan business class. Tekan 3 untuk layanan batik frequent flyer. Tekan 4
untuk layanan refund dan perubahan jadwal. Tekan 5 untuk layanan layan parcel. Tekan 6 untuk layanan informasi dan keluhan pelanggan. Mohon menunggu. Petugas kami akan membantu Anda. Maaf, agen kami sedang melayani pelanggan lain. Silakan tunggu atau menghubungi toll free kami di 0804 177 8899. Oke, saya ulang lagi ya guys, karena dari sana operatornya dia lagi sibuk. Kita coba dengan nomor yang dikasih. Selamat datang di 24 jam Lion Air Group Call Center. Welcome to 24 hours Lion Air Group Call Center. For service in English, press 2. Untuk layanan travel agent, tekan 3. Tekan 1 untuk layanan tiketing dan reservasi. Tekan 2 untuk layanan business class. Tekan 3 untuk layanan batik frequent flyer. Tekan 4 untuk layanan refund dan perubahan jadwal. Tekan 5 untuk layanan layan parcel. Tekan 6 untuk layanan informasi dan keluhan pelanggan. Untuk layanan bagasi, tekan 1. Untuk layanan keluhan pelanggan, tekan 2. Mohon menunggu. Petugas kami akan membantu Anda. Maaf, agen kami sedang melayani pelanggan lain. Silakan tunggu atau menghubungi toll free kami di 0804 177 88. Sepertinya sudah diangkat ya guys. Baik, Bapak saya dengan Bapak. Selamat malam, Pak Reksa saya bantu. Selamat malam Pak. Silakan Pak Reksa saya bantu. Pak, dengan Gultom saya Pak. Baik, nanti Bapak Gultom, Pak Reksa saya bantu, Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Farhan. Bapak Farhan. Iya. Oke, Pak, ini kebetulan kan ponakan saya mengambil tiket itu untuk penerbangan Jakarta Medan tanggal 21 April di penerbangan 11.30. Iya. Nah, ternyata setelah berapa hari dibeli itu Pak, sudah dapat kode booking, ada informasi bahwa itu di reschedule menjadi ke jam 13.30 Pak. Boleh dibantu Pak, untuk kode bookingnya ada. Kode bookingnya Jakarta Kuala Namu untuk tanggal 21 April. Awalnya berangkat 11.30, untuk tingkatnya mohon maaf ada pengalihan jadwal menjadi jam 13.30 ya Pak. Iya. Baik, dipastikan penumpang setuju atau tidak dengan pengalihan ya? Aduh, nggak dapat lagi Pak. Kebetulan kan memang dia ada pertemuan Pak yang harus dijadwalkan. Justru pertemuannya itu di sekitar jam 3-an. Kalau di jam 13.30 dia nggak bakalan ketemu lagi Pak. Baik, di sini kalau jika penumpang tidak bisa dirikan jamnya 13.30, kami ada opsi untuk keberangkatan 10.30, ketibaan Medannya 12.50, atau penerbangan selanjutnya di jam 10.45, ketibaan Medan 13.05 menggunakan Super Airjet. Super. Kalau untuk di reschedule ke rubah hari bisa nggak Pak Farhan? Jadi tanggal jam berapa Pak? Tanggal 24 penerbangan yang jam 9.30. 9.30 bisa kalau mau juga akan Pak. Sorry. Di jam 12.45, sorry Pak, di jam 12.45. Di tanggal 24 April 12.45. Iya. Saya kalau mau untuk dibawakan ke sana tanpa ada penambahan apapun. Iya. Tidak ada penambahan apa-apa kan Pak Farhan? Ya, di saya setuju ketika diberikan ke tanggal
24 Pak ya? Iya, di tanggal 24 April jam 12.45 di Super RZ 882. Baik, dengan setuju di sini untuk menganalisa status tiketnya akan saya bantu alihkan di mohon tunggu ya. Oke, baik-baik Pak Farhan. Baik, halo Bapak. Baik Pak. Oke. Dibandingkan untuk tiket setelah saya bantu bakar menggunakan Super RZ di jam 12.45, ada lagi bisa dibantu kembali. Oke, terima kasih banyak Pak Farhan. Fix di tanggal 24 April jam 12.45 Super RZ dengan kode penerbangan India Ultra 882. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak Bapak Farhan. Baik Bapak, jika sudah cukup terima kasih kembali telah menghubungi kontak center. Selamat malam. Selamat malam Pak. Oke. Ternyata memang kita tidak harus mengikuti kemauan airline. Di saat kita membeli tiket dengan kode booking, dengan jam yang telah kita beli itu dirubah sama pihak airline, kita dikasih kesempatan sekali untuk merubah juga. Tapi dengan catatan sekali, tanpa penambahan apa-apa, tidak ada cas administrasi, penyesuaian harga tiket, asal memang pihak airline lah yang pertama merubah atau mereschedule tiket Anda, kode booking Anda. Oke, mudah-mudahan informasi ini menjadi referensi buat kalian, di mana di saat kalian sudah beli tiket, sudah mendapat kode booking, sudah mendapat jam terbang dan hari, ternyata dirubah di jam yang sama, di jam yang berbeda. Kita sebagai calon penumpang punya kesempatan sekali untuk mereschedule tanpa harus mengiyakan kemauan dari pihak airline. Oke, tapi yang perlu kita ketahui bersama, sekarang zamannya kan manipulasi banyak nih yang lewat WA atau informasi-informasi SMS. Pastikan bahwa yang menginformasikan ke Anda itu adalah operator airline yang bersangkutan, bukan dari oknum, bukan dari perorangan. Biasanya nomor telepon yang dicantumkan itu bukan nomor handphone atau bukan nomor WA ya. Dan biasanya itu logo pesawat itu yang dicantumkan. Nah, sebagai pembuktian kita harus di saat kita menelpon operator itu, yang menyambut itu dia sistem. Dan sistem itu yang menjawab bukan manusia. Selamat datang di airline ini. Itu biasanya. Hati-hati karena penipu juga banyak. Jangan dimanfaatkan kesempatan ini ya guys ya. Karena sekali kita tertipu, tiket ini hangus. Tetap saya bilang waspada, hati-hati sama penipuan. Pastikan bahwa yang memberikan informasi ke kalian itu adalah informasi dari pihak airline yang sangat valid. Itu menjadi acuan kita ya guys ya. Jangan lupa, jangan mau tertipu. Hati-hati, oke?